Guys, kita tengok apa yang berlaku di negara jiran. Bank Dunia telah bagi tahu harga beras Indonesia termahal di seluruh ASEAN. Tetapi pendapatan petani rendah. Satu soalan yang bermain di fikiran aku. Masalahnya, kalau beras harga mahal ke, sayur-sayuran mahal ke, bukan kata di Indonesia, petani-petani di tempat lain pun pendapatan rendah. Bila kita tengok balik, harga beras mahal, harga sayur, harga buah, semua mahal. Customer nak beli, mahal berapi-rapi. Tetapi, petani dapat ciput saja. Saudara-saudara, bukankah ini satu kekejaman? Selagi kita duduk dalam sistem riba, bukan saja di Indonesia tetapi di seluruh dunia, zalim! Tahu nggak, harga beras di Indonesia itu tertinggi di ASEAN loh. Tapi parahnya, dari data BPS, pendapatan petani sangat kecil. Per tahunnya cuma sekitar 5 jutaan untuk petani kecil. Bukan per bulan ya, per tahun. Sekali lagi menurut World Bank, harga beras Indonesia itu tertinggi di ASEAN. Terus kenapa bisa pendapatan petani serendah itu? Nah, ternyata setelah diamati, hal ini terjadi karena besarnya biaya produksi padi. Jadi walaupun petani jual dengan harga tinggi, tetap kemakan biaya produksi. Malah seringkali petani jadi rugi karena hal ini. Pesan aku buat pemerintah, daripada sibuk klarifikasi fufu-fafa, sibuk gonta-ganti undang-undang pemilu, mending perhatiin ini deh. Harga beras mahal ini dampaknya juga nggak kecil loh. World Bank bilang cuma 31% penduduk Indonesia yang mampu beli makanan sehat kayak daging, telur, ikan, sayur. Dan hal ini nggak akan membaik kalau harga makanan terus naik. Apalagi makanan sehat ini faktor penting di pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih bersama Bang Toha Reaction yang akan memberikan seputar info-info berita terviral di seluruh negara Asia Tenggara. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Berita yang terbaru kali ini, Indonesia terancam krisis pangan. Kemudian harga beras yang ada di Indonesia termahal di Asia Tenggara. Kok bisa ya harga beras di Indonesia termahal se-Asia Tenggara? Harusnya Indonesia sebagai negara agraris, mayoritas penduduknya bertani, harusnya lebih murah ya. Tapi kenapa ini berbalik? Ya karena pertanian di Indonesia tidak mencukupi untuk kebutuhan pangan seluruh Indonesia. Sehingga Indonesia harus mengambil beras dari negara luar. Selain harga beras termahal di Asia Tenggara, petani-petani yang ada di Indonesia, terutama petani kecil yang tinggal di desa, yang hidup di pelosok kampung, pendapatannya memang begitu sangat rendah. Itulah kenapa sekarang petani di desa itu untuk anak-anak mudanya tidak mau menjadi petani, tidak mau meneruskan generasi berikutnya ya menjadi petani. Ya karena pendapatannya sangat rendah, kerjanya juga berat, kemudian kalau tanam sayur-sayuran juga harganya begitu sangat-sangat murah. Kalau untuk di Indonesia, sahabat-sahabatku semua, berasnya memang mahal, akan tetapi kalau untuk sayurannya itu begitu sangat murah. Jadi petani ini mengalami dilema yang sangat besar ya. Di sisi lain, tanam sayuran di desa, harga sayuran juga tidak sama sekali berharga. Bayangkan, kalau untuk harga terong, kemudian harga kacang panjang, kemudian harga tomat, itu cuma dihargai 1 kilonya Rp3.000. Bayangkan betapa sedihnya nasib petani kecil yang ada di pelosok kampung Indonesia. Jadi ada sisi kelebihannya ya, kelebihannya ketika masyarakat biasa membeli sayur murah, tetapi nasib petani sungguh sangat miris. Kemudian sebenarnya apa sih yang membuat Indonesia ini harga berasnya semakin hari semakin naik? Ya karena untuk lahan pertanian beras di Indonesia ini tidak mencukupi kebutuhan seluruh pangan orang Indonesia. Kemudian juga ada sebuah berita kabar bahwa
Indonesia terancam krisis pangan. Ini cuma terancam krisis pangan ya. Kalau dari segi pandangan saya, insya Allah tidak akan ada apa-apa dan tidak akan terancam krisis pangan. Mari kita dengarkan video yang beredar katanya Indonesia terancam krisis pangan. Ini dari beberapa sumber media ya, bukan saya yang mengatakan, dan kemudian banyak direaction oleh netizen. Oke, langsung kita simak videonya. Sumpah ini serem banget guys nih. Indonesia terancam darurat kelaparan guys nih. Sebanyak 45 juta warga Republik Indonesia terancam kelaparan. Kok bisa? Jadi ini penjelasannya. Indonesia disebut rawan mengalami krisis pangan imbas turunnya produktivitas padi karena panen raya sudah selesai. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Resturdi Daud mengatakan krisis kelaparan ini bisa pengaruhi 7-16% penduduk Republik Indonesia. Dengan jumlah penduduk Indonesia pada saat ini sekitar 281 jutaan, artinya sekitar 19,7 juta sampai 45 juta jiwa yang rawan kelaparan. Loh, kok bisa? Kenapa? Ini nih akibat negara yang doyan impor tanpa mempertimbangkan produksi di dalam negeri nih. Yang jadi masalah, negara sumber pasokan impor beras RI yakni India, Kamboja, dan Thailand saat ini sudah menutup keran ekspor untuk bahan pangan. Ini contoh di satu provinsi aja guys, padahal banyak lagi di provinsi lain nih. Produksi padi di Riau turun akibat alih fungsi lahan. Produksi padi di Riau terus menurun karena berbagai faktor penyebab, antara lain alih fungsi lahan padi terutama jadi kebun sawit sampai perubahan iklim. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Bapeda Litbang Riau mencatat penurunan produksi beras terjadi sejak tahun 2016. Padahal kebutuhan makin bertambah, ketimpangan antara produksi dan konsumsi itu lebih 2 kali lipat. Rata-rata penurunan produksi beras per tahun itu berkisar 10,61%. Gila nggak? Ini siapa yang ngasih izin coba? Kalau bukan pemerintah. Pemerintah juga yang bikin seret lahan-lahan pertanian kita. Lihat aja sawit, tambang di mana-mana. Itu pertanian kita nggak diperhatikan, sektornya sektor yang bisa didaur ulang, nggak terus masyarakat adat, gesekan dengan masyarakat lagi, bencana kebanjiran akibatnya kalau kita mengandalkan tambang, sawit segala macam. Halo Kak Antoni, 5 juta followers. Aku memang bukan orang yang cerdas ya kok, tapi aku adalah orang yang tidak malas untuk mencari tahu. Jadi yuk kita sama-sama belajar, dan buat teman-teman yang masih bingung kenapa harga beras kok naik terus, simak video ini sampai selesai ya. Kita mulai dari sini ya, sekaligus menjawab pertanyaan Ko Antoni, kenapa Thailand dan Vietnam tidak mengalami kekurangan beras? Ya jelaslah mereka tidak kekurangan beras karena mereka adalah negara-negara pengekspor beras. Nah, Thailand dan Vietnam ini adalah negara dengan produksi beras terbesar nomor 2 dan 3 di ASEAN. Nah, produksi beras mereka ini di 21 juta sekian ton itu ya, terus juga 27 juta sekian juta ton itu. Nah, konsumsi domestik mereka sendiri itu di 14 juta sekian dan 21 juta sekian. Jadi mereka punya beras lebih 6 juta sekian untuk diekspor ke negara lain. Sedangkan di Indonesia ya, meskipun Indonesia ini tetap menjadi produsen terbesar di ASEAN, di atasnya Thailand dan Vietnam, tetapi konsumsi dalam negeri kita itu melebihi produksi beras yang ada di Indonesia. Kalau produksinya 35 juta, konsumsinya sendiri lebih tinggi, yaitu 36 juta, 32 juta ton. Makanya Indonesia masih kerap melakukan impor beras. Nah, sebenarnya krisis beras ini sudah dikhawatirkan dari tahun lalu. Jadi bukan karena Pilpres, nggak ada kaitannya dengan Prabowo Gibran, tidak ada. Nih, saya kutip dari CNBC di tanggal 8 Agustus 2023. Indonesia kali ini terancam krisis beras. Hal ini dikarenakan kondisi El Nino nih, imbas dari El Nino yang diperkirakan pada Agustus hingga September mendatang. Apa itu El Nino? El Nino adalah fenomena iklim yang ditandai dengan suhu dan kondisi cuaca ekstrim yang dapat mengganggu kehidupan dan mata pencaharian.
Sama-sama kita ketahui ya teman-teman bahwa di Indonesia ini cuacanya memang sedang Betul, ekstrim Mbak. sehingga banyak sekali petani-petani yang mengalami gagal panen. Selain itu nih, rencana India menghentikan ekspor beras itu tentu akan berdampak ke pasar beras dunia termasuk Indonesia. Mengingat India menyuplai beras terbesar di dunia. Bahkan jika Vietnam memberlakukan hal serupa, harga beras kemungkinan akan tercekik naik. Dan benar, beberapa waktu lalu Vietnam juga melakukan pengetatan terhadap komoditas beras sebagai antisipasi El Nino. Jadi gini, intinya negara-negara yang biasa mengekspor beras untuk negara lain ini sedang melakukan pengamanan untuk stok dalam negerinya sendiri dikarenakan ada El Nino ya. Makanya beras yang ada di global ini jadi stoknya tuh sedikit dan harganya jadi melejit nih ya. Thailand merupakan negara pemasok beras impor utama untuk Indonesia. Adapun pada semester 1 2023 harga beras dari dua negara tersebut melonjak. Nah, berdasarkan data Bank Dunia sepanjang paruh pertama tahun ini rata-rata harga beras Thailand itu cenderung naik hingga mencapai 514 USD per ton di bulan Juni 2023. Nah, dengan kondisi beras di dunia ini memang menipis, makanya harganya naik dan ini pasti akan berdampak ke Indonesia sebagai pelaku importir beras gitu ya. Ditambah lagi dalam negeri kita itu mengalami yang namanya banyak gagal panen. Jadi ya makanya beras menjadi langka dan menjadi mahal. Dan ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres apalagi dengan Prabowo dan Gibran. Makanya nih kita ya sebagai warga negara, mari kita bersama-sama ikut mendoakan food estate ini supaya bisa berhasil sehingga nanti ya bisa mencukupi pangan di dalam negeri sehingga kita tidak lagi bergantung kepada negara-negara lain gitu. Kalau food estate ini berhasil, maka diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri dan syukur-syukur bisa mengekspor pangan untuk luar negeri gitu. Betul Ya. sekali, Kak. Kalau misalkan saya ada yang kurang, mohon ditambahkan. Kalau misalkan ada yang salah, ya dikoreksi aja. Sekian dan terima kasih. Itulah beberapa alasan kenapa harga beras Indonesia termahal di Asia Tenggara. Kemudian media juga mengabarkan bahwa Indonesia terancam krisis pangan. Kalau dari segi pandangan saya, kalau terancam krisis pangan ini insya Allah tidak mungkin. Kemudian soal kenaikan harga beras ini juga bukan dialami di Indonesia saja, akan tetapi di beberapa negara Asia Tenggara juga sama mengalami kasus hal yang sama. Untuk Indonesia juga punya kelebihan. Kelebihannya apa? Untuk harga sayur-sayuran itu di Indonesia itu murah ya, dibandingkan dari negara Asia Tenggara lainnya. Mungkin di beberapa negara Asia Tenggara lainnya boleh jadi harga berasnya murah, akan tetapi harga sayurnya mahal. Di Indonesia harga berasnya mungkin bisa dikatakan termahal se-Asia Tenggara, akan tetapi kalau untuk sayur-sayuran itu harganya lebih murah. Itu saja yang bisa saya informasikan dan mudah-mudahan mari kita berdoa bersama-sama Indonesia segera pulih dan tentunya disebabkan karena perubahan cuaca sehingga banyak para petani yang gagal panen. Jadi itu beberapa alasan Indonesia harga berasnya termahal di Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.